Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu Sang, analis dari Java Global Future. Kali ini kita akan mempelajari video mengenai zone trade yang dikombinasikan dengan indikator lainnya. Fungsinya adalah supaya dapat lebih memperlengkapi, bahkan lebih akurat lagi dalam menggunakan zone trade untuk trading kita. Terutama buat pemula, Sobat Trader sekalian. Nah, Sobat Trader sekalian, mari kita ikuti video berikut ini. Ya, Sobat Trader, kita saat ini memasuki MetaTrader, di mana MetaTrader 5 ini sekarang yang saya buka ini adalah GBP USD di bagian harian ya, daily. Ya, kita coba masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan zone trade-nya, ya. Nah, ini ada hijau, merah, abu-abu. Kita masukkan ini di daily, ya. Kita sudah pelajari bagaimana membaca zone trade ini, ya, sangat membantu sekali untuk mengetahui harga kapan naik ya di time frame daily H4 gitu ya, H1 ya. Nah, tapi alangkah baiknya jika kita menambahkan indikator lainnya ya. Sebelumnya ini sudah kita dibahas di video sebelumnya. Nah, kita akan pelajari dalam video ini yaitu kombinasi dengan beberapa indikator ya. Nah, apa yang terbaik untuk kita pakai mengkombinasikannya dengan zone trade ini yaitu indikator Bollinger Band ya. Trend, kita masukkan trend, kemudian masuk Bollinger Band period 20. Nah, kenapa sih dipakai Bollinger Band? Nah, Bollinger Band ini kita pakai karena ini menentukan range area ya. Sehingga kalau kita lihat di sini Bollinger Band, contohnya inilah. Ini tidak pada saat keluar ya grafiknya, dia kembali masuk ke dalam Bollinger Band ya. Dia nggak pernah jauh-jauh keluar. Ini juga keluar, akhirnya masuk ya. Nah, kita lihat di sini harga berdasarkan zone area bahwa harga akan naik dilihat dari hijau ini. Nah, ternyata Bollinger ya mendukung, dia mekar. Pada saat harga naik kemudian mekar seperti pintu atas yang dibuka gitu ya, sehingga apa yang sudah naik ini makin terus naik ya, makin terus naik. Nah, memang sempat terjadi koreksi, sempat turun, tapi di sini berbalik lagi naik. Ini warna abu-abu ya. Biasanya kalau habis merah, abu-abu gitu, berikutnya bisa hijau ya. Tapi ada juga sih yang hijau, abu-abu, terus hijau lagi karena apa? Trennya kuat gitu ya. Jadi kita tinggal lihat aja kombinasinya ini ya, dengan Bollinger Band dan juga zone trade. Nah, apalagi yang dapat membantu pergerakan, melihat atau membaca pergerakan harga, kita bisa pakai lagi moving average ya, sehingga kita bisa tahu apakah akan terjadi perubahan atau enggak dari pergerakan harga. Trend, moving average, kita pasang ini period 3 ya. Nah, alangkah baiknya kalau ini udah moving average 3, nah ini ada Bollinger tengah, di mana Bollinger tengah ini sama dengan moving average juga.
Bollinger Band ini adalah Bollinger Band period 20, berarti di sini Bollinger tengahnya adalah moving average 20. Nah, sudah ada moving average 20, ada moving average 3, baiknya kita tambahkan lagi moving average 5. Ya, lalu kita masukkan misalnya ini biru. Nah, terbentuk sobat trader. Moving average ini akan sangat membantu untuk membaca adanya perubahan tren atau perubahan pergerakan harga. Ya, kita bisa lihat di sini ketika ini harga naik didukung oleh Bollinger juga yang terbuka, ya. Tapi ketika akhirnya moving average di sini saling berpotongan, di sini moving average 3 dan 5, ya. Di mana moving average 3 yang lebih kecil akhirnya berada di bawah moving average 5, memotong ke bawah, ya. Sehingga apa? Harga berbalik dari naik mulai mau turun. Nah, dari zone trade ini juga warnanya dari abu-abu berubah jadi merah. Artinya apa? Artinya mendukung sekali nih perubahan moving average ini dengan warna merah pada zone trade, pada grafik, sehingga apa? Turun. Nah, turun ini arah Bollinger tengah, ya. Nah, di sini sudah sempat tembus, ya. Kita lihat di sini moving average sepertinya mau terjadi perubahan kembali naik, gitu ya. Tapi ini masih warna merah, bahkan moving average akhirnya di sini memotong. Nah, kalau memotong arah targetnya ke arah Bollinger bawah, ya. Nah, sobat trader, ketika ini bergerak turun ke bawah, ini mulai berubah menjadi abu-abu, ya, di harian ini, ya. Berarti apa? Kalau abu-abu ada peluang dia sekalipun turun nanti akan bisa berbalik, gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini misalnya, oh terjadi pemotongan di bagian ini tanggal berapa ini? Tanggal 5 Maret gitu ya. Abu-abu dia, ya. Tapi moving average sudah 3 dan 5 sudah di bawah Bollinger tengah atau moving average 20. Artinya arahnya akan ke Bollinger bawah, ya. Nah, kita bisa lihat misalnya contohnya, kita kan habis lihat daily, kita lihat H4. Ya, kita lihat H4. Kalau kita lihat di sini, ini kan tanggal 5 Maret ya. Kita lihat di H4. 5 Maret. Nah, sekitar di sini. Ya, ini 5 Maret. Nah, ternyata apa? Moving average 3 dan 5 juga udah di bawah Bollinger tengah. Dan ini warnanya merah. Ya, berarti di sini kita bisa untuk ambil posisi sell. Ya, arah target Bollinger bawah. Tapi kemudian Bollinger bawahnya kebuka. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa tentukan kalau ini kita ambil posisi sell di sini, ya. Lalu arah targetnya kemana sih? Dia akan kemana? Ya, kita lihat aja berdasarkan lower sebelumnya. Kalau kita udah ngambil sell, ya, apalagi ini udah ditunjang warna merah juga, targetnya kemana? Nah, ke sini pertama. Ya, sampai target pertama. Target kedua berdasarkan ini terendah ini, ya. Nah, pas di sini. Target ketiga bisa kita pasang, ya, sesuai dengan terendah ini. Tapi kalau ternyata nggak bisa menembus support yang ini berdasarkan harga terendah ini, ya udah, berarti balik lagi. Nah, ketika balik ke atas, di sini masih warna
abu-abu. Kita bisa cut posisi di sini ya. Ini abu-abu, di sini kelihatan datar ya. Terlihat datar di sini. Nah, ketika akhirnya terjadi perpotongan kembali di sini, moving average ya. Bukan di grafik hijau yang pertama ini, tapi grafik hijau yang kedua ini ya. Setelah naik ini kita bisa ambil posisi apa? Posisi buy. Karena moving average 3 dan moving average 5 sudah berpotongan, berbalik arah. Ya. Jadi kita bisa ambil posisi buy di sini, arah target ke sini Bollinger Tengah. Nah, kalau melewati Bollinger Tengah, arah target ke Bollinger atas. Tapi sebelum Bollinger Tengah maupun Bollinger atas, ya kita lihat aja berdasarkan posisi tertinggi maupun terendah sebelumnya. Contoh, ketika kita posisi buy di sini, naik terdekat kemana? Ke sini. Ya, posisi terdekatnya. Nah, ini berdasarkan posisi tertinggi ini juga sama dengan posisi terendah ini. Ya, kalau misalnya ini kan berarti dekat dengan Bollinger Tengah. Nah, kalau tembus akhirnya Bollinger Tengah, arahnya kemana targetnya? Kita bisa lihat berdasarkan higher lower sebelumnya, bisa berdasarkan di sini. Ya. Nah, akhirnya tercapai kan di sini. Atau bisa berdasarkan terendah ini sebelumnya. Nah, di sini targetnya. Ya. Jadi sobat trader, kombinasi antara Bollinger Moving Average dengan zone trade ini sangat membantu sekali untuk melakukan trading, ya. Jadi ketika terjadi perpotongan moving average, ya, dan warnanya juga hijau berdasarkan zone trade di H4, kita bisa untuk ambil posisi buy dan baru kita tentukan target-target berikutnya. Kalau ternyata Bollinger Band-nya naik seperti ini, mengembang, berarti apa? Yang sudah naik ini masih terus naik. Kira-kira kalau masih terus naik, arahnya kemana? Pakai posisi tertinggi dan terendah lagi yang sebelumnya. Nah, di sini atau di sini. Ya. Ya, kita bisa lihat di sini pas ternyata di sini. Habis itu kan berbalik turun. Nah, sobat trader, pada saat berbalik turun, kembali kita lihat di sini ketika terjadi perpotongan moving average 3 dari naik, ya, akhirnya moving average 3 di bawah moving average 5 berpotongan, berarti akan turun arah Bollinger Tengah, ya. Nah, ini juga disertai apa? Disertai warna merah, ya, berarti menunjukkan turun. Nah, di situ kita bisa ambil posisi sell. Oke, kita lihat coba. Nah, sobat trader, kita lihat di sini ketika terjadi perpotongan, ya, moving average 3 akhirnya di atas moving average 5, ya, arahnya akan naik karena ini juga warnanya hijau. Arahnya kemana? Sesuai dengan targetnya ini pada Bollinger atas dan juga tertinggi yang sebelumnya, ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau akhirnya ini mengembang terus kemudian mengembang, berarti akan naik. Apalagi ini warnanya hijau juga. Targetnya kemana? Ke sini, ya. Berdasarkan ini kita lihat. Nah, tercapai targetnya ini di sini, ya. Nah, ini ketika di sini masih terlihat juga ngembang juga, ya. Jadi makanya sampai ke sini kan posisinya. Nah, kemudian berbalik lagi. Tapi pada saat berbalik ini masih hijau dan moving average 3 dan 5-nya, ya, masih menunjukkan ke atas, belum berpotongan, berarti masih naik. Target berikutnya kalau masih naik berarti kemana? Ke sini posisinya, ya.
posisi sini tertinggi. Nah, kita lihat seandainya naik terus ya. Nah, sobat trader, ini arahnya masih kemana? Arahnya masih terus ke arah sini ya. Tapi kalau ini dilihat akan terjadi koreksi. Kenapa? Karena jauh dari moving average ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi ke arah moving average terlebih dahulu. Kita lihat di H1. Nah, di H1 kemungkinan koreksinya nih nggak terlalu besar. Karena apa? Moving average 3 dan 5 masih terus ke arah naik. Ya, Bollinger-nya juga masih kebuka. Oke, berarti masih kuat ini untuk naik. Ya. Ini juga hijau, hijau, hijau kita perbesar. Nah, ini sih mulai abu-abu. Tapi di sini menunjukkan bahwa ya kalaupun abu-abu, kalau misalnya trennya masih kuat, dia bisa berwarna hijau kembali, ya. Nah, kita lihat ini yang menunjukkan tren H4 maupun daily. Ya. Nah, daily ini sebenarnya karena terhambat ini Bollinger atas, makanya dia sempat terhenti di sini dan ada kemungkinan koreksi ya. Nah, koreksinya bisa ke sini. Tapi kalau tidak bisa menembus batas koreksi di level ini 1.3851 sampai 1.3865, ya dia akan berbalik lagi naik. Karena berdasarkan daily memang masih kuat ini untuk naik. Ya, paling tidak ke arah satu level 1.3913. Nah, sobat trader, sekarang kita coba lihat di gold. Kita coba pasang langsung. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini sedang dalam tren naik. Ya, Bollinger juga terbuka. Moving average 3 dan 5 makin melebar jaraknya. Kita lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4 walaupun trennya masih naik, tapi ada kemungkinan dia akan terkoreksi terlebih dahulu ke arah moving average ini. Ya. Karena apa? Udah mulai abu-abu dan jauh dari moving average ya. Kalau kita mau sell juga bisa. Kalau pemain scalping arahnya kemana? Ke arah 1781 atau 1783. Jadi kalau mau ngambil 3 poin, 2 poin ya bisa saja gitu ya. Tinggal stop lossnya di mana berdasarkan posisi ya tertinggi yang sebelumnya kayak begitu. 1788.70. Nah, kalau kita lihat di H1 ya. Nah, ternyata setelah naik ini memang tertahan, memang akan terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa aja untuk tidak ambil posisi. Nah, kalau dilihat dari mingguan ya, sobat trader, kita bisa lihat di sini moving average 3 di atas moving average 5. Berarti arahnya naik, arahnya ke arah Bollinger ya. Bollinger tengah di 1798. Jadi hingga Jumat nanti prediksinya ya, sekalipun saat ini akan terjadi koreksi berdasarkan H4, H1 ya, tapi arah sesungguhnya bahwa dia akan kembali meneruskan kenaikannya ke arah 1798 ya. Ya, sobat traders,
Demikian video edukasi dari kami mengenai zone trade dan kombinasinya dengan berbagai indikator lainnya. Sobat traders, terutama buat Anda yang pemula, menarik bukan? Nah, kalau sobat trader merasa mendapat manfaatnya, silakan sharekan ke teman-teman sobat trader sekalian. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik notifikasi loncengnya, supaya sobat trader mendapatkan update-update video dari kami. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.